hafalan seluruh Al-Quran, dan kita sudah sampai pada surah Ibrahim. Pada surah Ibrahim ini ada dua tempat yang penting untuk kita hafalkan. Yang pertama kemarin sudah kita hafalkan, yaitu pada surah Ibrahim ayat 24. Sekarang kita lanjutkan surah Ibrahim ayat 35. Ini berisi doa-doa yang sangat penting yang diajarkan oleh Nabi Yuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mari kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis samaa. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kita bahas dulu qiraatnya. Yang pertama, nama Nabi Ibrahim boleh juga dibaca pada ayat ini dengan bacaan Ibrahim. Ibrahim pakai kasroh haknya, ini bacaan seluruh para ahli qiraat. Ibrahim itu adalah bacaan Al-Imam Hisham. Maka bacaan ini termasuk bacaan mutawatir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diketahui, tidak semua kata-kata Ibrahim bisa dibaca Ibrahim. Ada ilmunya, kapan dibaca Ibrahim, kapan tidak dibaca Ibrahim, kapan semuanya sepakat membaca Ibrahim. Nah, untuk ayat 35 surat Ibrahim ini termasuk yang bisa dibaca Ibrahim. Kemudian bacaan yang kedua pada ayat 37. Inni askantu. Ya-nya boleh juga di fathah. Inniya askantu. Ya, seperti waliyadin, walidin sama. Ya. Kemudian ayat 37 lagi af'idatan minan nas. I-nya pendek, tapi boleh juga dibaca panjang. Af'idatan minan nas. Terjemahnya tidak berubah, karena hanya tambahan mat saja. Dan ini juga bacaan Imam Hisham sebagaimana Ibrahim tadi bacaannya Imam Hisham. Kemudian ayat 40 taqabbal du'a, boleh juga taqabbal du'ai, berarti ada tambahan ya-nya. Memang sebenarnya ada tambahan ya-nya sebenarnya, tapi kemudian dihapus supaya sama dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Sami'ud du'a, taqabbal du'a, biar sama. Nah, maka sebagian ulama qiraat memunculkan lagi. Kemudian ayat 41 Rabbana ighfirli, ra-nya boleh diidghamkan
Berarti ra-nya diubah menjadi lam. Rabbana ighfir li, fil li. Ra menjadi lam sebagaimana biasanya. Tayyib, sekarang kita bahas tafsirnya secara ringkas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa il, dan ingatlah ketika qala berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim yang artinya bapak yang kasih sayang. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi wahai Rabbku, ij'al, jadikanlah hadzal balada, kota ini maksudnya kota Makkah, aminan, kota yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah saya, wabaniya, dan anak-anak saya, keturunan saya, an na'buda, bahwasanya kami menyembah al-asnama, kepada berhala-berhala. Kenapa beliau berlindung dari menyembah berhala? Rabbi wahai Rabbku, innahunna, sesungguhnya mereka para berhala itu, adlalna, telah menyesatkan, ya, membikin sesat, katsiran, banyak, minan nasi, dari para manusia. Faman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikuti saya, yaitu dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu minni, termasuk golongan saya. Wa man asani, akan tapi siapa yang mendurhakai saya, yaitu tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara benar, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah, ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Ayat ini menunjukkan bahwasanya termasuk doa yang penting adalah kita mendoakan keamanan, tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk keluarga kita, tapi untuk seluruh penduduk negeri kita. Maka mendoakan keamanan untuk Indonesia ini termasuk satu doa yang sangat penting, sangat bagus, karena diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi pikirannya seorang muslim itu hendaklah tidak terbatas pada dirinya sendiri, tidak terbatas pada keluarganya saja, tapi juga untuk seluruh penduduk negerinya. Bahkan kita diajarkan oleh Allah setiap hari mendoakan untuk seluruh umat Islam. Pada waktu kita sholat, membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kita atau kami. Kami siapa? Padahal kita sholat sendirian, sholat sunnah sendirian, tetap saja ihdina, bukan ihdini. Kenapa? Karena kita mendoakan seluruh umat Islam. Kita mendoakan supaya umat Islam ini semuanya terus berada dalam siratal mustaqim, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga di sini, ya, hadzal balad, mendoakan negara kita. Kenapa Nabi Ibrahim minta supaya negaranya atau kotanya, kota Mekkah, dibikin kota yang aman? Karena keamanan termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup dalam kondisi terjajah, enggak enak. Tapi dalam kondisi aman, nyaman, tentram, ini termasuk satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup aman saja. Apa gunanya aman kalau Allah tidak ridho karena syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau lengkapi doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi artinya berdoa itu jangan hanya perkara dunia saja. Keamanan negeri itu masalah dunia. Adapun selamat dari murka Allah, tidak mensekutukan Allah, ini masalah agama. Karena itu berdoa jangan selalu perkara dunia. Kalau kita berdoa selalu perkara dunia saja, sementara perkara agama tidak pernah berdoa, berarti pikiran kita sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir mikirnya hanya bisa dunia saja, karena memang tidak yakin terhadap akhirat. Nah, kita orang beriman kan beda dengan orang-orang kafir. Masa sikap kita sama dengan mereka? Allah menyebutkan bagaimana ciri-ciri orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Surat Ar-Rum ayat 7 sudah sering disampaikan ini. Orang-orang kafir itu hanya ya'lamun, hanya mengetahui zahiran minal hayatid dunya, perkara yang zahir dari kehidupan dunia. Wahum 'anil akhirati, mereka dari perkara akhirat, hum ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Makanya pada surat Al-Baqarah Allah mencela orang yang hanya berdoa Rabbana atina fid dunya, minta perkara dunia saja. Adapun perkara akhirat enggak pernah minta. Nah, ini enggak benar. Mestinya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ayat 37 Allah mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, inniya, sesungguhnya saya Ibrahim, askantu, saya sudah menempatkan,
min dzurriyyati, sebagian dari keturunanku. Maksudnya adalah Nabi Ismail dan ibunya yaitu Hajar. Karena Nabi Ishak tidak diletakkan biwadin, pada satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak memiliki tanaman, yaitu Mekah. Waktu itu tidak ada tanaman sama sekali, tandus. Inda, di dekat baitika, rumahmu, al-muharram, yang dimuliakan, maksudnya Ka'bah. Kenapa ditempatkan di situ? Rabbana wahai Rabbku, liyuqimus salata, supaya mereka itu menegakkan salat. Faj'al, maka jadikanlah, afidatan, hati-hati, minan nasi, dari para manusia atau sebagian dari manusia, tahwi ilaihim, merasa kasihan kepada mereka, ya, atau menyayangi mereka. Tahwi ilaihim, tahinnu ilaihim, menyayangi mereka. Warzuqhum, dan berikanlah rizki kepada mereka, minas samarati, dari buah-buahan, la'allahum, supaya mereka yashkurun, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah doanya Nabi Ibrahim setelah meninggalkan putranya dan istrinya Hajar di dekat Ka'bah, atau lebih tepatnya calon Ka'bah, karena waktu itu memang Ka'bahnya sudah tidak ada. Meskipun dulu sudah pernah ada Ka'bah itu, karena yang pertama kali membangun Ka'bah bukanlah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, menurut riwayat-riwayat yang ada. Nabi Ibrahim hanya membangun kembali setelah di situ rusak karena memang terkena banjir dan sebagainya. Konon termasuk juga banjirnya Nabi Nuh. Nah, itu termasuk yang merontokkan Ka'bah ini. Wallahu alam, sejarah sejarah itu kadang-kadang tidak ada sanad riwayatnya, tapi boleh diceritakan. Nah, maka di sini setelah meletakkan di situ, dan itu atas perintah Allah, karena tidak mungkin Nabi Ibrahim zalim meninggalkan anak istrinya di padang yang tandus tanpa diberi makanan sama sekali. Karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukan apa adanya. Allah menyuruh supaya anakmu tinggal di situ, masih bayi padahal. Kemudian istrinya juga tinggal di situ. Ya sudah, taat kepada Allah. Dan ini bentuk keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yakin bahwasanya disuruh oleh Allah tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, Nabi Ibrahim ini punya istri, istrinya juga salihah, juga mukminah, imannya kuat. Ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang pasir yang tandus begitu, maka Hajar ini kemudian bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, apakah Allah menyuruh engkau? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya. Maka setelah mendengar jawaban itu, maka Hajar mengatakan satu kalimat, yang kalimat ini kemudian menjadi abadi karena diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar mengatakan, idzan la yudayyuna, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, karena ini perintah Allah, tinggal di sini pasti akan diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran penting untuk kita, bahwasanya kalau kita mentaati Allah tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baitikal Muharram, ini maksudnya adalah Ka'bah. Ka'bah disebut baitik, rumahmu, karena semua masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid digunakan untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dinisbatkan kepada Allah, rumahnya Allah. Al-Muharram, yang diharamkan, maksudnya dimuliakan. Maksudnya dimuliakan, tidak diperbolehkan pada tempat tersebut perkara-perkara yang dibolehkan pada tempat-tempat yang lain. Misalnya apa? Hubungan intim suami istri, nggak boleh di masjid, haram. Padahal di tempat lain boleh. Ini ada masjid, di sampingnya ada rumah, sama-sama tempatnya di situ. Tapi hubungan intim di masjid tidak boleh. Tapi di sampingnya yang mepet dengan masjid tadi, tapi bukan masjid tapi dia rumah, boleh. Nah, ini karena memang muharram. Masjid itu sifatnya apa? Muharram, dimuliakan. Dimuliakan yaitu ada perkara-perkara yang boleh di tempat lain, tapi di masjid menjadi tidak boleh. Ini hanya contoh saja, ya, bukan berarti hanya itu saja. Termasuk jual beli di masjid tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis yang menunjukkan tidak bolehnya jual beli di masjid. Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid." Kalau kalian melihat ada orang jual atau beli di masjid, faqulu, maka katakanlah, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak bikin untung untuk daganganmu ini.
Wa idza ra'aitum, kalau kalian melihat may yamshudu fihi dhallah, ada orang mengumumkan dia kehilangan barang di masjid, ya, mencari-cari barangnya yang hilang tapi diumumkan di masjid. Faqulu, maka doakanlah, la raddallahu alaik, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan kepada Anda dhallataka, barangmu yang hilang. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka dilarang oleh Nabi SAW jual beli di masjid. Larangannya apa ini hukumnya? Menurut para ulama, mayoritasnya mengatakan larangannya makruh, tidak sampai kepada haram. Tapi sebagian ulama berpendapat haram. Oh, ini didoakan jelek, ya. La arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak kasih untung daganganmu. Ini kan doa jelek. Maka perkara yang haram yang semestinya didoakan dengan doa yang jelek, ya. Maka pendapat ini insya Allah sangat kuat yang mengatakan bahwa jual beli di masjid ini haram, tidak hanya makruh saja. Termasuk juga iklan-iklan, iklan-iklan dagang jangan ditempel di masjid. Kalau mau tempel iklan dagang silahkan di luar masjid, tapi jangan di dalam masjid. Kalau di masjid ada papan misalnya untuk tempat iklan, itu iklan-iklan yang agamis saja. Adapun iklan yang dunia, maka jangan ditempelkan di dalam masjid. Ada satu hal yang menarik pada doa ini. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tempatkan keluargaku di dekat masjid Ka'bah supaya mereka menegakkan sholat. Nah, ini kita ambil pelajaran, bahwasanya orang yang dekat dengan masjid ini lebih bagus dari sisi ini, mudah untuk menegakkan sholat. Karena ketika azan dikumandangkan, dia tidur dan rumahnya di samping masjid, dia akan bangun mendengar suara azan, sehingga lebih bisa menjaga sholatnya. Karena itu kalau ada yang belum punya rumah dan ingin beli rumah, maka kalau bisa beli rumah yang dekat masjid sangat bagus. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pilihkan untuk keluarganya tempat di dekat masjid. Nah, makanya untuk membeli rumah itu ada ilmunya, tidak asal beli, tidak asal murah, tidak. Ada aturannya. Salah satu aturannya ini, apakah di situ komunitas muslimin banyak sehingga bisa menegakkan sholat? Kecuali kalau niatnya dakwah, nah, maka cari ladang yang merah yang tidak banyak umat Islamnya, kemudian untuk dakwah di situ, ya alhamdulillah, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau tidak ada niatan untuk dakwah, nah, maka di sini kita pilih yang dekat masjid supaya kita bisa menegakkan sholat, lebih mudah dalam menegakkan sholat. Demikian juga aturan membeli rumah adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-jaru qabla ad-dari, al-jaru, tetangga dulu, qabla ad-dari, sebelum rumah. Maksudnya sebelum membeli rumah atau sebelum ngontrak rumah, maka lihat dulu tetangganya kayak apa. Jangan sampai kita beli rumah asal-asalan, setelah itu menyesal. Kenapa? Karena kampung hitam, sehingga kita khawatir anak-anak kita akan terpengaruh. Kita khawatir kalau kita juga terpengaruh terhadap adat buruk di kampung tersebut. Nah, lihat dulu tetangganya siapa. Meskipun ini hadisnya dhaif, ya, saya jujur hadisnya dhaif, tapi isinya benar, ya, bahwa kita harus lihat tetangga dulu sebelum kita membeli atau menempati satu rumah. Nabi Ibrahim mendoakan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati-hati sebagian manusia merasa kasihan atau menyayangi terhadap mereka. Ini dikabulkan doa ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beberapa orang kafilah yang melewati kota Mekah waktu itu melihat Hajar dan anaknya sendirian, maka mereka ada kecenderungan hati untuk tinggal bersama mereka. Coba kalau Allah tidak bikin hati mereka cinta atau sayang kepada Hajar dan Ismail ini, tidak akan ada yang tinggal di Mekah bersama mereka, sehingga mereka akan berdua terus selama-lamanya di situ. Tapi Allah bikin hati manusia ini cinta kepada mereka, sehingga melihat Hajar, melihat anaknya Ismail, langsung senang, langsung sayang, akhirnya pengen untuk menjadi tetangganya. Mereka minta izin kepada Hajar, wahai Hajar yang menguasai tempat di sini, ya, ada sumur di sini, apakah boleh kita tinggal bersama kalian? Nah, maka Hajar mengatakan, boleh kalian tinggal di sini, lakin la haqqa lakum fil ma', tapi kalian tidak menguasai air, air tetap milik saya, karena yang memang yang membuat sumurnya adalah malaikat Jibril untuk Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Nah, mereka setuju, akhirnya kemudian tinggal di sana, dan sampai sekarang kita lihat Mekah sedemikian ramainya orang-orang di situ. Itulah makna afidah, yaitu hati, afidatan minan nas, hati manusia, tahwi ilaihim, menyayangi mereka. Sebagian ulama mengartikan afidah bukan dengan artian hati, tetapi diartikan tamu-tamu.
Faj'al af'idatan, jadikanlah para tamu-tamu minan nasi, dari para manusia, tahwi ilaihim, turun kepada mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang-orang yang ibadah haji. Mereka akan turun ke Mekah untuk melakukan ibadah haji, singgah di Mekah untuk melakukan ibadah haji. Nah, maka Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Nabi Ibrahim tidak mengatakan af'idatan minan nas, tamu-tamu dari sebagian manusia, niscaya yang haji ini semua orang. Muslim haji, Yahudi haji, Nasrani juga haji. Tetapi Nabi Ibrahim diberi ilham oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk membaca doa af'idatan minan nas, tamu-tamu dari sebagian manusia. Sebagian manusia berarti siapa? Orang-orang muslim saja. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, yang haji tidak hanya orang muslim, orang Yahudi pun juga haji, orang Nasrani pun juga haji. Maka mereka haji dalam kondisi telanjang, tidak memakai baju sama sekali, bugil. Nah, itu hajinya orang-orang jahiliyah, melakukan tawaf dalam kondisi bugil, karena dianggap bajunya ini sudah berlumuran dosa-dosa, tidak pantas untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permainan dari setan, pemikiran dari setan, tapi mereka lakukan juga. Nah, berkat doa Nabi Ibrahim ini kemudian sampai sekarang yang haji hanyalah orang-orang muslim, ya. Maka afidatan, tamu-tamu minan nas, dari sebagian manusia, yaitu orang-orang muslim saja yang haji ke Baitullah. Nabi Ibrahim juga mendoakan warzuqhum minas samarat, berikanlah rizki kepada mereka buah-buahan. Ini doa juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Taif itu ada taman-taman yang berbuah. Nah, ini berarti salah satu bukti dikabulkannya doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Taif itu masih termasuk dari tanah tersebut. Kemudian di situ ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga buah-buahan yang diambil dari luar negeri, tapi semuanya masuk ke kota Mekah. Sehingga cari apapun buah, macam-macam buah di Mekah ada insya Allah. Mau cari mangga di Mekah, insya Allah ada. Mau cari anggur berbagai jenis, ada. Tidak hanya buah-buahan Mekah saja yang ada, tidak hanya buah-buahan Arab, ya. Buah-buahan dari Jawa juga didatangkan ke sana, ada yang mengirimkan. Nah, itu karena dikabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tidak semua buah, Bang. Ini kan minas samarat, sebagian dari buah-buahan. Maka panjenengan cari talok di Mekah mungkin nggak ada. Talok termasuk buah. Cari cipluan di Mekah mungkin nggak ada. Nah, termasuk buah. Ya karena memang minas samarat, tidak semua buah-buahan. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, ta'lamu, mengetahui, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami tampakkan, kami jelaskan. Wa ma yakhfa, dan tidaklah tersembunyi, Allahi, pada Allah, min syai'in, sesuatu apapun, fil ardi, baik di bumi, wala fis sama, tidak pula di langit. Jadi Allah Maha tahu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, alladzi wahabali, yang telah memberikan kepada saya, alal kibari, pada usia tua. Memberikan apa? Memberikan putra, yaitu Ismail wa Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq ini dua putranya Nabi Ibrahim. Inna Rabbi, sesungguhnya Rabbku, lasami'ud du'a, sungguh mendengar terhadap doa. Mendengar itu maksudnya mengabulkan, okay? Karena kalau mendengar saja ya sejak dulu Allah Maha mendengar. Tapi kadang-kadang doa dikabulkan, kadang-kadang doa tidak dikabulkan. Nah, untuk Nabi Ibrahim doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memuji Allah, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nabi Ibrahim sudah tua, istrinya mandul lagi, tetapi masih bisa melahirkan anak. Muncul Ismail, muncul Ishak. Nah, kalau yang berkaitan dengan mandulnya ini Ishak. Karena kalau Ismail kan dari ibunya Hajar. Hajar memang tidak mandul. Tapi satunya lagi, ibunya Nabi Ishak, ini mandul asalnya. Tetapi kemudian dibikin tidak mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah bikin ibu yang mandul kemudian menjadi tidak mandul? Gampang, kun, selesai, fayakun. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bicara masalah ini. Allah mengatakan, fa aslahna lahu zaujah. Wa aslahna lahu zaujah. Surat Al-Anbiya. Tapi ini bukan Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Sama juga. Istrinya mandul.
Tetapi Nabi Zakaria berdoa, Rabbi la tadharni farda, wahai Allah, jangan biarkan saya sendirian, tidak punya anak. Wa anta khairul warithin. Fastajabna lahu, kami kabulkan Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, kami berikan kepadanya putra Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuk Nabi Zakaria zaujahu, istrinya. Jadi dirombak istrinya oleh Allah. Asalnya mandul, diperbaiki jadi enggak mandul. Nah, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asalnya susah hamil, akhirnya jadi gampang hamil. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Aslahna, diperbaiki. Oh, ini makhluknya Allah. Sama dengan kalau kita punya barang rusak, kita perbaiki bisa. Nah, Allah lebih maha bisa. Ada makhluknya yang rusak, yang tidak normal. Nah, dinormalkan oleh Allah. Sangat mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau berdoa kepada Allah, jangan bicara bahwasanya ini perkara mustahil, ya, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabbi wahai Rabbku, ij'alni, jadikanlah aku muqimas salati, penegak salat, wa min dzurriyyati, dan dari keturunan-keturunanku juga penegak salat. Rabbana wahai Rabbku, wa taqabbal, terimalah du'ai, doa saya. Taqabbal du'ai itu sama dengan kalau kita mengucapkan amin. Karena amin itu artinya taqabbal doa, terimalah doa saya. Karena itu ini disyariatkan bahwa kalau kita selesai berdoa ditutup dengan apa? Amin. Siapa yang berdoa kemudian ditutup dengan amin, maka insya Allah lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tidak ditutup dengan amin. Meskipun amin itu hanya sunnah, tidak wajib. Karena itu bacaan Al-Fatihah, aminnya itu bukan termasuk Al-Fatihah, itu hanya tambahan, maka tidak wajib dibaca. Seandainya ada orang sholat Al-Fatihahnya tidak dibacakan amin, ya sudah sah sholatnya, karena memang amin bukan Al-Fatihah. Tapi kalau kita tidak membaca amin, maka efeknya adalah kurang terkabul. Lebih terkabul kalau kita tutup dengan amin. Dan ini termasuk syariatnya Nabi Ibrahim, dia menutup dengan bacaan taqabbal doa yang artinya sama dengan amin. Dan ini doa sangat penting sekali, karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memintakannya kepada Allah. Kalau ini tidak penting, tidak mungkin Nabi Ibrahim memintakannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita membiasakan membaca doa ini. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak bisa menegakkan sholat. Jangan sampai keturunan kita termasuk orang-orang yang tidak bisa menegakkan sholat. Karena sholat ini tiangnya agama. Kalau tidak punya tiang, ya berarti rusak sudah bangunan agama tersebut. Nah, maka ini doa menurut saya sangat penting untuk dibaca setiap hari. Menurut saya doa ini sangat penting untuk diajarkan di TPA-TPA, sehingga semua anak TPA biasa membaca doa ini setiap hari. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Saya di rumah ada TPA pada subuh. Nah, itu selesai TPA biasanya saya suruh baca 5 doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, birrul walidain. Kemudian Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, minta ilmu karena ilmu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini sangat penting diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan mendoakan tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk keturunan setelahnya, berikutnya, anaknya, cucunya, cicitnya dan seterusnya, masuk semuanya dalam doa kita. Nah, ini adalah kakek yang paling bermanfaat untuk keturunan setelahnya. Jangan hanya bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk anak saja, tapi juga bermanfaatlah untuk cucu, bermanfaatlah untuk cicit dan seterusnya. Cukup dengan baca doa ini. Kalau kita baca doa ini, semua keturunan kita ke bawah sampai hari kiamat sudah masuk semuanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dzurriyyah itu umum, anak termasuk dzurriyyah, cucu termasuk dzurriyyah, cicit termasuk dzurriyyah, terusnya ke bawah sampai kiamat. Sampai kiamat kita nggak tahu keturunan kita sampai berapa orang. Nah, itu semuanya masuk dalam doa ini, maka kita mendapatkan pahala yang sangat banyak kalau kita membaca doa ini. Kemudian Nabi Ibrahim menutup doanya, Rabbana gfirli, wahai Rabbku ampuni saya, wali walidayya, juga kedua orang tua saya, walil mu'minin, dan juga kaum mukminin, yauma yaqumul hisab, pada hari tegaknya hisab, yaitu dihisabnya amalan manusia. Kalau baik dibalas baik, kalau buruk dibalas keburukan. Ini juga doa yang sangat besar pahalanya,
karena sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat," barang siapa yang memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka Allah catat pahalanya sejumlah mukmin dan mukminah yang ada. Maka ini doa sangat besar pahalanya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Maka biasanya para khatib membaca doa ini di akhir khutbah Jumat. Kenapa? Pahalanya sangat besar. Sejumlah orang-orang mukmin dan mukminah yang ada di atas muka bumi sejak zaman Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Penutup pembahasan pada kata-kata wali walidayya. Ampunilah kedua orang tua saya. Bukankah bapaknya Nabi Ibrahim orang yang kafir? Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, padahal tidak boleh kita memintakan ampun untuk orang kafir? Nah, maka para ulama menjawab bahwasanya doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim pada saat bapaknya masih hidup. Jadi maksudnya beliau mengharapkan bapaknya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga diampuni oleh Allah, sehingga masuk Islam termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan betul-betul memintakan ampun, karena tidak boleh kita memintakan ampun untuk orang kafir, tapi maksudnya diberi hidayah oleh Allah sehingga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kita cukupkan dan kita lanjutkan dengan pengajian hadis.